adik-adik. Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa ya, dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKI Bethlehem Hal Kencana bersama Kakak Bay dan Kakak Doli tentunya. Ya, adik-adik, Kak Doli, Ya, sebentar kita akan ada apa aja nih? Kakak Bay, sebentar itu kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan dengar cerita. Kita ada ayat hafalan juga Kakak Bay. Oh, ayat hafalan. Terus? Iya. Terus? Sebelum itu kita akan memuji Tuhan dulu Kakak Bay. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan ya. Dengan penuh sukacita, Kakak Bay dan Kakak Doli mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan angkat pujian yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Adik-adik dan Kakak Doli, kita masih tetap memuji Tuhan. Dan pujian yang berikut itu mengatakan bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Penyelamat kita juga tentunya. Iya, tentunya Kak Doli. Ya, adik-adik kita akan menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Masih dalam keadaan berdiri ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik dan Kakak Doli, saatnya kita akan memulai dengan ibadah kita. Sebelum kita mulai, tema kita hari ini apa Kakak Doli? Tema kita Kakak Bay adalah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Itu adalah tema kita hari ini ya adik-adik. Ya adik-adik dipersilakan duduk lagi. Dan kita akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu kita angkat pujian yang berkata, hormat bagi Allah Bapa. Ayatnya yang ketiga. Ya. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu.
Untuk doa pembuka akan dibawakan oleh adik Ratu Romainum dari Tunas 2. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, tolong berkati kakak pengasuh, tim media dan teman-teman sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Doli masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat dong kakak baik. Ya, kita akan mengangkat pujian lagi yang berkata di Bukit Saitun. Di Bukit Saitun, di Bukit Saitun, dengan satu awan kemuliaan, Yesus terangkat naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid. Sekali lagi ya. Di Bukit Saitun, di Bukit Saitun, dengan satu awan kemuliaan, Yesus terangkat naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid. Ya, bagaimana Kak Don, lagunya bagus kan? Bagus kakak baik. Ya, Yesus terangkat naik ke surga dan disaksikan. oleh murid-murid. Sesuai dengan tema kita hari ini ya Kak Doli. Iya kakak baik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau menerima dan biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Doli, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar cerita. Kita akan membaca firman Tuhan juga. Dan cerita kita hari ini dibawakan oleh siapa ya Kak Doli? Hari ini akan dibawakan oleh Kak Lena. Ya, tapi sebelumnya kita sebelum mendengarkan cerita dan sebelum membaca firman Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Hai Kakak Doli, Kakak Bay, terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kita berdoa dulu sebelum kita menyaksikan video ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kami boleh sekali lagi beribadah, memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sekarang kami mau mengambil bagian terbaik, yaitu duduk manis, mendengarkan, melihat, dan memperbincangkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami lihat lewat video, yang kami dengar lewat penjelasan kakak pengasuh, boleh kami mengerti. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus Allah memberi pengertian buat anak-anak yang ada di rumah untuk bisa menerima firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik, siang hari ini kita akan buka di rumah kita masing-masing dari Lukas 24, ayat 35, ayat 36 sampai 53 ya anak-anak ya. Sebelum kita mendengarkan atau melihat video yang akan ditayangkan, disiapkan dulu dari Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Tentang apa ya? Tadi Kakak Bay dan Kakak Doli sudah bilang di awal bahwa kita akan membahas tentang kenaikan. Yesus naik ke surga. Seperti apakah Yesus naik ke surga? Kok bisa Yesus itu naik ke surga? Wah, ada orang yang bisa naik ke surga. Ini bukan cerita dongeng, tapi kenyataan. Karena itu, mari kita lihat sama-sama video yang akan ditayangkan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Baik, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan, melihat video tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya, anak-anak yang terkasih. Di situ tadi kita lihat bahwa Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada beberapa orang dan akhirnya kepada semua murid-muridnya. Dan setelah Yesus menampakkan dirinya, Yesus mengajak murid-muridnya ke satu bukit dan di sana dia meninggalkan pesan sebelum naik ke surga, sebelum terangkat ke surga. Ini adalah ringkasan dari video yang sudah kita lihat tadi ya, bahwa maksud kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, Kakak Lena bisa sampaikan ada 2 hal yang bisa kita tangkap dari video tadi, bahwa waktu Yesus itu naik ke surga itu menegaskan Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hebat, anak Allah yang berkuasa. Berkuasa atas apa Kakak Lena? Berkuasa atas dosa. Kematian Kristus menyatakan bahwa dosa kita manusia sudah ditanggung sama Yesus di kayu salib. Kemudian Yesus bangkit dari kematiannya, itu meneguhkan lagi iman orang Kristen. Kalau ternyata Allah yang luar biasa, Yesus yang luar biasa itu bangkit, dan itu adalah kemenangan buat kita semua. Dan sekarang kita melihat di video tadi bahwa Yesus terangkat ke surga. Tidak ada satu manusia pun yang bangkit dari mati lalu dia naik ke surga kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi waktu kita jadi orang-orang Kristen, waktu kita jadi anak-anaknya Kristus, itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan kasih sama kita. Kenapa? Karena yang kita percaya adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang luar biasa, bahkan mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, dan mengalahkan maut. Maut apa itu? Maut itu adalah penghukuman kekal. Setelah ini, anak-anak ya, kalau kita ini sekarang sudah ada kan orang yang udah tua atau yang bisa meninggal gitu ya, bisa meninggal, itu secara tubuhnya sudah tidak bisa apa-apa. Tapi nanti ada masanya kita akan mempertanggungjawabkan loh semua yang kita lakukan kepada Allah. Nah disitulah yang namanya maut, ada hukuman kekal.
kok bisa ada hukuman? Iya, kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apapun yang kita sudah lakukan di dunia ini. Poin yang kedua adalah kenaikan Tuhan Yesus itu menegaskan bahwa Allah percaya lagi loh kepada manusia, khususnya buat kita anak-anak Kristus ya. Percayanya gimana sih Kak Lena? Ya, Allah mempercayakan kita dipanggil untuk jadi saksi. Gimana sih kita anak-anak kecil bisa jadi saksi? Oh, jangan salah, kita bisa lakukan itu dari hari-hari. Perkataan kita, tingkah laku kita. Perkataan yang seperti apa sih Kak Lena yang bisa menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus? Waktu kita ditanya sama orang, "Adek, kau tinggal di mana?" Lalu kita jawab manis-manis, kira-kira orang senang kan tidak? Pasti senang, pasti senang. Kalau kita ditanya sama mama, "Hei, kamu, Jones, kau sudah mandi kah belum?" Lalu Jones bilang, "Hei mama, aku sudah mandi." Mamanya bahagia enggak? Bahagia. Kenapa? Karena anaknya berbicara dengan manis. Kebahagiaan itulah menjadi saksi bahwa anak-anak Kristen, anak-anak yang punya kasih dalam hatinya, dalam dirinya akan mengeluarkan kasih juga sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau saksi lagi lewat perbuatan kita seperti apa? Kita nggak ganggu-ganggu teman. Kita nggak usil-usil teman. Padahal usil itu paling menyenangkan loh. Iya ya, menyenangkan ngusilin orang. Enggak, kita senang orang lain menderita. Kita nggak bikin gitu. Anak-anak yang mengasihi Tuhan menjaga tingkah lakunya. Dia nggak bikin orang lain kesal, nggak bikin orang lain marah. Contohnya apa? Misalnya kita mau main sepeda, terus ada teman kita pinjam, ya kita mau gantian, kita rela pinjam ke sepedanya. Boleh, kau main dulu sebentar, nanti saya gantian gitu. Nah, itu tingkah laku kita yang jadi berkat buat orang. Cuman kamu, anak-anak Kristus yang bisa melakukannya buat sekitarmu. Di situ kita jadi saksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadi kalau kita anak-anak Kristus yang percaya bahwa Yesus itu berkuasa, bahwa Yesus itu hebat, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ayo mau jadi saksi lewat perkataan, perbuatan kita sehari-hari menyatakan kebaikan Tuhan. Masih ingat nggak dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Apa ya? Tahu? Kamu sudah tahu? Buah roh, betul. Ada itu kayak gini kan ya lagunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Siapa yang bisa menguasai dirinya enggak marah-marah? Siapa yang bisa terus mengasihi? Siapa yang bisa sabar? Biar ada yang ejek-ejek kita, kuping besar. Terus dia keluarin lidahnya. Aduh, ini pakai masker ya, nggak bisa kelihatan. Keluarin gitu. Terus kita mau balas, tunggu saya. Enggak ya. Tapi anak Kristus melakukan yang baik. Biar sudah. Dia kasih kecil lidah sama saya tidak apa-apa. Karena kamu punya kasih. Karena kamu sabar. Kamu anak yang hebat, bisa menguasai diri. Kamu yang lagi nonton ini, yang lagi nonton sekolah minggu ini adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga membuatmu, memampukanmu menjadi saksi yang luar biasa lewat perkataanmu, juga tingkah lakumu sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan sekarang anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan tentang video ayat firman Tuhan. Mari kita dengarkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Iya, tadi kita sudah dengarkan ya. Ih, ada Kak Bay, ada Kak Doli. Ya, langsung sering mereka langsung datang ya. Puji Tuhan. Kita juga loh adik-adik, ada Kakak Cepa juga yang mengiringi kita dengan musik. Tidak apa-apa, berkatnya dia ada di sebelah sana sendiri ya. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Tapi sebelum itu, Kakak Lena akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tentang Yesus Kristus yang naik ke surga. Engkau Yesus yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa. Kami berdoa, biarlah hari ini dan kedepannya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada semua kami, juga anak-anak yang sedang menyaksikan tayangan ini dari rumah, untuk jadi saksi yang dikuatkan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menutup ibadah kami juga pada siang hari ini, dan kami berdoa dimanapun kami berada. Tangan Tuhan yang berkuasa memberkati dan menaungi anak-anak yang kami kasihi ini, melindungi mereka dan menguatkan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Keluarga mereka diberkati, begitu juga sekolah mereka dan pertemanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Bay, Kakak Doli, mari kita sambut anak-anak kita dengan pujian penutup kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja, siapa? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yang keras